Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up students? I hope you're feeling well for studying today. Well, materi kita kali ini hampir sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mau tahu apa? Oke, kita akan membahas kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya, dalam kalimat aktif, saya makan ikan. Atau bahasa Inggrisnya, I eat fish. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, dalam bahasa Indonesia dia akan menjadi ikan dimakan oleh saya. Atau bahasa Inggrisnya, the fish is eaten by me. Kata dimakan inilah yang disebut dengan kalimat pasif. So, materi kita hari ini adalah passive voice. Passive voice adalah jenis kalimat bahasa Inggris yang menekankan pada objek atau receiver of action. Sedangkan kalimat aktif menekankan pada subjek atau pelaku kegiatan atau disebut juga doer of action. Selain menitik beratkan objek, passive voice juga berguna sebagai pernyataan ketika subjek atau pelaku tidak diketahui dengan jelas ataupun menandakan bahwa subjeknya merupakan benda mati. Seperti rumah dibangun. Yang bangun pasti tukang kan? Itu kata tukang itu tak perlu disebutkan karena everyone knows that. Ciri-ciri dari kalimat passive voice adalah fokusnya kepada subjek dan objek dalam kalimat, serta penggunaan pronoun dan kata kerja bentuk ketiga. Ingat ya, kata kerja yang dipakai adalah bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga atau verb 3 itu ada dua ya. Ada yang regular verb atau kata kerja beraturan dan yang irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya play, bentuk keduanya play, bentuk ketiganya play. Listen, listened, listened. Need, needed, needed. Want, wanted, wanted. Yang perlu dihafal itu adalah kata kerja irregular verb atau yang tidak beraturan. Contohnya melihat, see bentuk pertama, saw keduanya, ketiganya seen. Kalau kamu gabung bisa jadinya see, saw, seen. Makan, eat, ate, eaten. Memberi, give, gave, given. Minum, drink, drank, drunk. Selain verb 3, yang perlu diperhatikan adalah subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Dan begitu juga kebalikannya. Seperti I berubah menjadi me, you tetap you, we berubah menjadi us, they berubah menjadi them, she berubah menjadi her, he berubah menjadi him, it tetap it. Agar kamu lebih paham dengan penggunaan passive voice, coba kamu simak baik-baik dialog berikut ini. Let's check it out. Peter, do you want to go somewhere, wearing that dress and heels? We were invited to the wedding of Gala and Ratna this evening, Ikbar. How come you're not even ready yet? Oh my god, I really forget that we were invited there. Okay, I will get ready now and we will go immediately. Dari dialog tersebut, apakah kamu menemukan kalimat pasif atau passive voice? That's right. Kalimat pasif yang dipakai dalam dialog tersebut adalah we were invited to the wedding of Gali and Ratna this evening. Kita diundang ke pesta Gali dan Ratna di malam ini. Oke. Jadi penggunaan kalimat pasif selalu kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Now,
let's come to the form of the grammar. Kita cek penjelasan rumus dan contoh dari passive voice per tense ya. Nah, per bentuk kalimatnya. Pertama, simple present tense. Ingat ya, to be-nya ada is, am, are. Kalau kalimat aktifnya I write news report. Yang I tadi dia menjadi objek, yang awalnya subjek dia menjadi objek, dan news report yang awalnya jadi objek menjadi subjek. Dan ingat, pakai kata kerja bentuk ketiga. Jadinya news reports are written by me. Subjek I berubah menjadi objek diganti dengan me dia. Terus yang kedua, tenses simple past. To be-nya adalah was dan were. Contohnya, we wrote news report. Wrote bentuk kedua dalam simple past. Terus bentuk ketiganya adalah written. Jadi, news report tadi menjadi subjek dan we menjadi objek berganti menjadi us. Jadi, kalimat passive tense sentence-nya, news reports were written by us. Dalam tenses present continuous, they are cheating me. Present continuous sudah jelas memakai to be dan kata kerja bentuk ing. Jadi yang kata ing tadi kita tambahkan dalam kalimat pasif menjadi being. Contohnya, they are cheating me. Me menjadi subjek diganti jadi I, sedangkan they menjadi objek diganti menjadi them. Jadi kalimatnya, I am being cheated by them. Begitu juga dengan penggunaan past continuous. Rumusnya dari rumus kalimat pasifnya, subjek ditambah was dan were ditambah being ditambah verb 3. Dalam tenses future tense atau bentuk modal sama ya. Setelah to be atau will atau modal can, kamu tambahkan dengan be. Contohnya, she will lose the money. Diubah menjadi kalimat pasif, the money will be lost by her. Lalu, contoh lagi, he can see the ghost. Kita ubah menjadi kalimat pasif, the ghost can be seen by him. Lanjut di tenses present perfect. Ingat, present perfect sudah memakai kata kerja bentuk ketiga, jadi tidak perlu kamu ubah lagi. Cuman setelah to be-nya have dan has, kamu tambahkan dengan been. Contoh kalimat aktifnya, you have gotten the injection. Diubah menjadi kalimat pasif, the injection has been gotten by you. Kadang by itu tidak selalu kita sebutkan kalau kita sudah tahu atau tidak tahu siapa yang subjeknya. For example, the school was built in 2002. Sekolah itu dibangun pada tahun 2002. Pasti yang membangunnya orang kan atau tukang, jadi tidak perlu kita bikin by people atau by the carpenter. Terus yang kedua, the rice is cooked. Beras itu dimasak. Dan yang pasti yang masaknya pasti manusia kan? Makanya tidak perlu kita bikin by-nya di situ. Satu lagi dalam bentuk past perfect tense. Sama dengan present perfect. Past perfect sesuatu yang sudah kamu lakukan. Rumus yang bisa kamu pakai dalam kalimat passive voice-nya adalah subjek ditambah had ditambah been dan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, Emma had written a letter. Diubah menjadi kalimat pasif, a letter had been written by Emma. Untuk tense perfect itu kata kerjanya sudah dalam bentuk ketiga. Jadi you have no worry to change the verb. Jadi kamu tidak cemas lagi ya untuk mengganti kata kerjanya. Sudah ada dia langsung. Well students, gimana pembahasan materi kita hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Your task for today, tugasmu hari ini adalah
kamu ubah kalimat berikut ke bentuk kalimat pasif. Dan jangan lupa komen nama dan kelas di kolom komentar ya. Satu lagi. Pencet tombol like dan subscribe ya. Okay guys, I think that's all for today. See you with the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.